Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah ada dalam keadaan yang baik-baik saja bersama keluarga. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran agama Hindu. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenal Daipi Sampad dan Asuri Sampad dalam Bhagavad Gita. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu mampu menunjukkan perilaku Daipi Sampad dan menghindari perilaku Asuri Sampad. Kemudian yang kedua, mampu mengamalkan perilaku Daipi Sampad dan menghindari perilaku Asuri Sampad. Yang ketiga, mampu mendefinisikan perilaku Daipi Sampad dan Asuri Sampad. Kemudian dan yang terakhir adalah mampu menjalankan perilaku Daipi Sampad dan menghindari perilaku Asuri Sampad dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna karena dianugerahi oleh Tri Pramana, yaitu Bayu, Sabda, dan Idep. Bayu itu adalah tenaga, kemudian Sabda itu adalah suara, dan Idep itu adalah pikiran. Nah, kenapa manusia itu diciptakan memiliki Bayu, Sabda, dan Idep? Karena manusia memiliki dua sifat, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Nah, sifat baik itu dalam Bhagavad Gita disebut dengan sifat Daipi Sampad. Kemudian sifat yang buruk itu disebut dengan sifat Asuri Sampad. Nah, itulah kenapa manusia itu diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi memiliki Tri Pramana, Bayu, Sabda, dan Idep agar mampu membedakan sifat yang baik dan sifat buruk, mampu menjalankan sifat yang baik dan menghindari perilaku yang buruk. Anak-anak, Daipi Sampad itu berasal dari dua kata, yaitu Daipi dan Sampad. Daipi artinya dewa dan Sampad itu artinya sifat. Jadi Daipi Sampad artinya sifat seperti dewa. Sifat seperti dewa itu tentunya sifat-sifat yang baik, welas asih, bijaksana, saling menyayangi, dan semua sifat-sifat baik yang dimiliki oleh dewa. Kemudian Asuri Sampad itu berasal juga dari dua kata, yaitu kata Asuri dan Sampad. Asuri artinya raksasa atau keraksasaan dan Sampad itu artinya sifat. Jadi Asuri Sampad artinya sifat keraksasaan, sifat yang tidak baik, seperti contohnya sifat loba, serakah, suka memfitnah, jahat, dan sebagainya. Nah anak-anak, contoh perilaku Daipi Sampad bisa kita lihat dalam kisah Mahabharata, yaitu Bhisma yang sangat berbakti kepada ayahnya Prabu Santanu. Beliau sangat hormat kepada orang tuanya atau kepada ayahnya, dan beliau sangat tulus ikhlas merawat Prabu Santanu sebagai ayahnya. Nah, kemudian contoh cerita atau contoh perilaku dari Asuri Sampad bisa kita lihat pada cerita Duryodhana ketika melawan Pandawa. Duryodhana merasa sangat iri hati kepada Pandawa sehingga dia mengajak Pandawa untuk bermain dadu. Dengan cara licik, Duryodhana mengajak pamannya Sangkuni untuk memenangkan permainan dadu dengan menggunakan cara-cara yang sangat licik. Nah, itu tadi contoh perilaku Daipi Sampad dan Asuri Sampad, di mana kita bisa melihat bahwa perilaku Daipi Sampad itu adalah perilaku yang baik yang patut kita tiru. Kemudian contoh perilaku Asuri Sampad adalah perilaku yang jahat yang tidak pantas untuk kita tiru.
Anak-anak, sekarang Bu Guru akan bercerita tentang perilaku Daipi Sampad dan Asuri Sampad. Nah, pada zaman dahulu ada kerajaan yang bernama Kerajaan Hastinapura. Kerajaan Hastinapura dipimpin oleh Prabu Drestarata. Prabu Drestarata memiliki 100 orang anak yang disebut dengan Korawa. Prabu Drestarata memiliki adik bernama Pandu. Pandu memiliki 5 orang anak yang bernama Pandawa atau yang disebut Pandawa. Nah, Pandawa dan Korawa dididik oleh seorang guru yang bernama Drona. Selain mempelajari ilmu agama, mereka juga dilatih menggunakan senjata, panah, dan gada. Arjuna sebagai murid yang sangat disayangi oleh Drona karena beliau sangat disiplin dalam menerima pelajaran. Dia sangat mahir belajar panah dan senjata lainnya. Drona pun berkata, "Wahai Arjuna, suatu saat engkau akan menjadi orang yang hebat karena engkau sangat disiplin dalam menerima dan menjalankan pelajaran yang telah aku terima." Arjuna pun berkata, "Terima kasih guru, sebagai seorang murid saya memang harus disiplin dan taat menjalankan perintah guru." Nah, anak-anak, itu tadi cerita mengenai sifat Daipi Sampad dan Asuri Sampad. Di dalam cerita tersebut bisa kita lihat sifat baik yang dilakukan oleh Arjuna karena rajin berlatih, taat dan disiplin dalam menjalankan pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, Bu Guru yakin kalau kalian juga rajin, taat dan disiplin dalam menjalankan pelajaran, suatu saat kalian pasti akan menjadi orang yang hebat juga seperti kisah Arjuna. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak cerita mengenai perilaku Daipi Sampad yang dilakukan oleh Arjuna. Nah, Bu Guru mohon kalian di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian hendaknya selalu melakukan atau meniru perilaku Daipi Sampad agar kita senantiasa hidup rukun bersama keluarga, bersama lingkungan ataupun dimanapun berada, kita selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja karena kita berperilaku baik. Tuh. Kemudian anak-anak, selain ada perilaku Daipi Sampad, tadi kita juga sudah membahas mengenai perilaku Asuri Sampad. Perilaku Asuri Sampad itu adalah perilaku yang jahat, sifat keraksasaan. Jadi perilaku-perilaku jahat itu harus kita hindari. Nah, bagaimana saja caranya menghindari? Yaitu satu, dengan selalu berbuat baik, patuh terhadap nasihat orang tua, nasihat bapak dan ibu guru di sekolah, rajin sembahyang, tidak melanggar norma-norma agama. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh perilaku Asuri Sampad dalam tayangan berikut ini, dan contoh tersebut tidak untuk ditiru. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang materi Daipi Sampad dan Asuri Sampad. Nah, apa yang bisa kita petik dari materi tersebut? Perilaku Daipi Sampad adalah perilaku yang harus kita tiru, harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perilaku Asuri Sampad adalah perilaku yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa tidak boleh kita lakukan? Karena
perilaku Asuri Sampat itu adalah perilaku jahat yang bisa menjerumuskan semua manusia. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Dadah.